Baik, selamat siang. Kita akan kembali belajar untuk membongkar pompa submersible atau pompa sumur dalam. Di sini akan saya jelaskan sedikit untuk gambar pemasangannya atau pembongkarannya. Jadi yang pertama itu ada pipa casing warna biru. Biasanya besarnya tergantung besar pompanya. Kalau ini kebetulan kita pakai casing PVC 5 inch, eh, dalam sumurnya kurang lebih 70 meter, dengan kapasitas pompa submersible 2,2 kW dengan kapasitas 180 liter per menit. Setelah casing pipanya dipasang, itu yang merah itu adalah dari bawah itu adalah pompanya, pompa submersible-nya. Yang di bawah adalah motor, kemudian langsung nyambung ke pompanya, kemudian dikoneksi dengan pipa PVC atau besi, eh, dengan diameter sesuai dengan kapasitas pompanya. Semakin besar pompanya, semakin besar diameternya. Kebetulan yang kita bongkar ini memakai PVC 1 in dengan panjang 45 meter 11 batang, dalam sumurnya kurang lebih 60 sampai 70 meter. Kemudian nanti setiap satu pipa PVC dikasih shock drat luar dan shock drat dalam untuk maintenance servisnya atau melepas ataupun memasang pipa yang masuk ke dalam casing 5 in. Kalau yang pakai pipa besi biasanya karena berat, nanti di atasnya dikasih tripod atau tackle supaya lebih ringan atau lebih mudah, memudahkan dalam pembongkaran maupun pemasangannya. Kemudian dari motor itu kita tarik kabel merah, kabel power dan kabel kontrol. Ada yang pakai kabel PP atau kabel kedap air atau kabel AWG. Bisa juga pakai kabel NYYHY atau kabel hitam serabut, sesuai dengan kapasitas pompanya. Kemudian itu kabel power dan kabel kontrol langsung ditarik ke panel kontrol dengan WLC. Kemudian dari panel juga ditarik kontrol untuk mengatur atau mengontrol apabila air penampungannya itu sudah penuh, maka pompa submersible akan mati secara otomatis. Dan apabila air penampungannya kosong, nanti akan menyala secara otomatis. Kemudian di dalam kontrolnya sendiri, WLC ada 3 elektrode, yaitu yang warna biru itu elektrode 1, elektrode 2, dan elektrode 3. Nanti akan kita lihat pada saat pembongkaran seperti apa. Jadi nanti satu batang akan kita pakai ini sambungan. Kemudian karena pompa submersible ini cukup berat, biasanya dipakai seleng atau tambang supaya membantu dalam karena beratnya pompanya itu, makanya dibantu dengan seleng ataupun kabel. Ini sedikit penjelasan dari gambar ini. Nanti akan kita lihat cara pembongkaran dan pemasangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Strom. Nah, kita akan kembali ke papan di lapangan. Jadi ini kebetulan ada trouble, gangguan pada pompa submersible. Ini tadi kita cek setiap pompa submersible-nya dinaikkan atau di-on-kan,
langsung konslet atau langsung turun MCB 3 pasnya. Ini pompanya 2,2 kW 3 fas 380 volt. Tadi kita cek pompanya tidak ada shotnya, tetapi ketika dinaikkan atau di-on-kan terjadi turun MCB-nya. Kita nanti akan cek untuk kabel powernya dan kita tes pompa secara manual. Ini sedang melepas pipa supply-nya dari dalam tanah sepanjang 45 meter untuk pipanya sendiri. Kemudian dalam sumurnya antara 60 sampai 70 meter. Ini dengan pipa PVC diameter 1 in. Ada juga yang memakai pipa besi. Ini pipa PVC nya disambung dengan shock drat dalam dan shock drat luar. Kalau besi dengan shock tergantung kapasitas pompanya. Semakin besar kapasitas pompanya, semakin besar diameter pipanya. Nah, ini cara melepasnya adalah dengan memakai bantuan tambang sebagai penguat supaya pompanya tidak jatuh ke bawah. Kemudian untuk mengangkat dibantu dengan kunci pipa. Setiap satu pipa diberi shock ataupun shock drat luar dan shock drat dalam. Kemudian nanti kabel kontrol dan kabel power diikat dengan kabel tes supaya lebih rapi. Kemudian tambang itu untuk membantu menarik atau menurunkan supaya aman. Nah, ini tadi sudah mulai dicopot satu persatu, biasanya bertiga atau berempat tenaga. Ini kebetulan ada satu ada yang narik, yang dua ada yang membantu untuk memegang pipanya dan mengencangkan atau mengendorkan dengan kunci pipa. Yang satu memasukkan pipanya dari shock drat luar dan shock drat dalam. Cukup lama, cukup berat, bobotnya kurang lebih 15 kilo sendiri untuk pompanya, pompa submersible-nya. Kapasitas 180 liter per menit dengan 2,2 kW 3 fasa. Nanti akan kita lihat pompanya kita copot dan pemeriksaan untuk pompa, tes dan pemeriksaan untuk kabelnya. Kenapa ketika dinyalakan turun MCB. Nah, ini terakhir di pompanya kelihatan dari stainless steel. Itu yang di bawah adalah motornya, kemudian langsung ke pompanya panjang dengan diameter 4 in. Pompanya kelihatan di kabel ya, nanti kita akan lihat. Nah, itu kita akan tidurkan dulu supaya kita cek, nanti kita lepas, kita tes dan akan kita coba secara manual dengan kabel pendek. Nah, itu kelihatan. Sedang dipersiapkan untuk dicopot. Nah, ini bentuknya, ini kabel biru itu adalah kabel AWG atau kabel kedap air. Ini kita sedang persiapkan untuk disambung kabel, langsung dihubungkan dengan tegangan 380 RST. Apakah masih berfungsi atau tidak? Tadi setelah dicek tidak ada
Nah, ini sudah dites, ternyata pompanya masih bisa, diamperin masih normal 2 ampere. Nah, ini kita tes kabel power yang lama, NYYHY. Nah, ini yang ujung 3-nya kita satukan, yang kita kasih probe untuk multitester ampere meter untuk ohm. Kita tes apakah kabelnya. Nah, ini udah dijadikan satu. Mestinya kalau dijadikan satu, di ujungnya satu persatu akan menyambung. Tuh, kelihatan. Tuh. Kalau yang OL itu putus, berarti tuh OL putus, kabel abu-abu. Tuh, hitam dengan nah ini yang normal, ada tahanannya. Nah, ini yang putus, OL overload. Nah, dengan demikian sudah ketahuan bahwa kabelnya putus satu fase, sehingga motor pompa submersible-nya selalu konslet. Nah, demikian sedikit penjelasan ini. Terima kasih dan salam strom.